Hai, assalamualaikum, balik lagi bareng saya Priyadi. Video ini merupakan video yang keenam kami membahas seputar CPNS. Jadi jika teman-teman baru hadir, teman-teman bisa cek pada channel ini di bagian playlist dan cari playlist yang bernama Catatan CPNS 2021. Semoga bermanfaat ya. Dan khusus di video kali ini kita akan coba memberikan kabar gembira kepada sobat catatan guru, bahwasanya di tahun 2021 ada 20 formasi lulusan SMA, SMK dan MA yang diterima di CPNS 2021. Nah, bagaimana nih teman-teman persiapannya untuk menjelang pendaftaran CPNS? Sebentar lagi loh, hanya sisa 5 hari lagi. Jadi teman-teman harus siap dari sekarang juga ya. Nah, jika video ini bermanfaat, jangan lupa di-share kepada sobat catatan guru yang lain, agar yang lain juga mendapat informasi ini. Ingat teman-teman, satu kebaikan akan menghasilkan kebaikan yang lain. Semoga berkah buat kita semua. Langsung saja kita ke pembahasan. Nah, pemerintahan secara resmi membuka penerima CPNS 2021 melalui PAN RB pada tanggal 31 Mei 2021 dengan jumlah formasi 1.275.387 orang. Semoga kalian menjadi salah satu jumlah formasi ini yang diterima ya. Amin. Nah, kabar baiknya juga dari 1 juta lebih itu bakal ada 20 formasi yang bakal diterima untuk lulusan SMA, SMK, dan MA. Jadi ini sangat cocok bagi kalian yang baru lulus dari SMA maupun yang sudah bekerja kan tapi hanya memiliki ijazah SMA atau SMK dan SMA ini. Jadi menurut juru bicara PAN RB yaitu Andi Rahadian juga menyebutkan terdapat sekitar 20 lebih formasi untuk lulusan SMA, SMK dan sederajat pada pendaftaran CPNS 2021. Sudah siapkah teman-teman? Yuk kita bahas apa saja 20 formasi tersebut. Nah, yang pertama adalah pekerja sosial. Untuk pekerja sosial sendiri, teman-teman lihat tugasnya adalah melakukan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial ya. Jadi jika kalian memiliki sosial yang tinggi dan memiliki ijazah SMA, teman-teman bisa deh daftar untuk formasi ini. Nah, untuk pekerja sosial sendiri di bawah Kementerian Sosial. Semoga lolos ya teman-teman. Amin. Oke, kita lanjut yang kedua ini. Nah, yang kedua ini adalah untuk formasi penjaga tahanan. Dan penjaga tahanan ini hampir setiap tahunnya memiliki jumlah formasi yang begitu banyak. Apa sih bang tugas penjaga tahanan? Tugasnya adalah melakukan pembinaan, pembimbingan sosial kepada narapidana. Teman-teman bisa lihat sendiri bajunya atau seragamnya keren kan? Tentu ini merupakan idaman dari calon mertua. Amin. Oke teman-teman, bercanda saja. Untuk penjaga tahanan sendiri itu di bawah Kementerian Hukum dan HAM ya. Jadi kalau teman-teman lolos di ASN ini ya pasti keren banget. Dan dengan tentu jumlah gaji yang begitu menjamin teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga, kita ke pengemudi tahanan. Nah, untuk pengemudi tahanan sendiri tugasnya adalah memiliki tugas menyiapkan, menjaga, mengawal dan mengamankan tahanan pada tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan. Nah, untuk pengemudi tahanan sendiri itu di bawah naungan kejaksaan ya. Dan seragamnya juga sangat-sangat keren banget dengan tentu gaji yang menjanjikan. Meskipun teman-teman jika nantinya lulus di ASN pengemudi tahanan maupun penjaga tahanan itu di golongan 2C kalau tidak keliru. Akan tapi tunjangan kinerjanya itu loh teman-teman yang sangat menarik. Oke teman-teman, semoga menjadi salah satu teman-teman yang lolos ya. Amin. Oke, di berikutnya adalah pengawal narapidana. Nah, untuk pengawal narapidana sendiri itu hampir sama dengan pengemudi narapidana. Bedanya untuk pengemudi tahanan ini itu adalah memberikan pelayanan, biasanya mengangkut narapidana dari satu tempat ke tempat lain. Seperti itu ya khusus pekerjaannya. Nah, untuk pengawal tahanan sendiri tugasnya sama tadi saya sampaikan, yaitu memiliki tugas menyiapkan, menjaga, mengawal dan mengamankan tahanan pada tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan. Nah, untuk ASN pengawal narapidana ini itu di bawah naungan kejaksaan ya teman-teman. Nah, tuh lihat seragamnya keren bukan? Dan pasti teman-teman tertarik.
Akan tapi nanti kita akan coba bahas bagaimana teman-teman bisa memilih formasi yang memiliki peluang besar untuk bisa lolos. Ditunggu saja ya, di next video kita akan bahas. Nah, untuk yang kelima ini adalah pemadam kebakaran. Untuk pemadam kebakaran sendiri itu memiliki tugas melakukan penanggulangan bencana kebakaran dan penyelamatan loh. Jadi ya jasa kalian sangat berarti di sini. Nah, untuk pemadam kebakaran sendiri di bawah naungan Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran. Nah, dari formasi ke-1 sampai formasi ke-5 itu bisa dilamar oleh rekan-rekan kita yang laki-laki maupun perempuan ya. Jadi teman-teman semua memiliki kesempatan yang sama untuk bisa lolos di CPNS 2021 ini. Oke, sudah siap teman-teman dan semoga lolos ya, amin. Nah, untuk yang ke-6 dan yang ke-10 tidak saya deskripsikan. Akan tapi jika teman-teman minta deskripsikan seperti apa pekerjaan dan di bawah naungannya apa saja, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Nanti kita akan buatkan video khusus agar durasi video ini tidak terlalu panjang. Yang ke-6 adalah polisi pamong praja ya, bukan prakerja, sorry, polisi pamong praja. Nah, ini Satpol PP ya kalau tidak keliru. Kemudian yang ketiga adalah penyuluh kehutanan. Yang ke-8 adalah polisi kehutanan. Yang ke-9 adalah pengamat gunung api. Dan yang ke-10 adalah pengadministrasian negara. Nah, dari 1 sampai ke-10 tadi itu merupakan salah satu formasi yang diterima paling banyak di tahun ini untuk lulusan SMA, SMK, dan MA tentunya. Nah, untuk 11 sampai ke 10 nanti juga kita akan buatkan video khusus untuk sobat catatan guru. Jadi intinya siapkan diri dari sekarang ya. Banyak latihan soal dan tryout. Salah satu lembaga pelatihan yang rekomendasi menurut kami dan paling banyak digunakan pada saat tes CPNS 2019 2018 adalah Ayo CPNS. Dan ini kami rekomendasikan dan ini salah satu juga lembaga pembelajaran yang saya ikuti pada tes CPNS 2019 dan alhamdulillah lolos ya. Nah, ini harganya nggak sampai 100.000, teman-teman sudah mendapatkan materi yang sangat luar biasa. Jadi teman-teman itu mendapat nih, teman-teman bisa lihat materi SKD terupdate, tryout premium SKD sistem CAT dengan tryout terkini ya, dengan jumlah soal 110 soal, pembahasan tryout lengkap, analisis statistik dan hasil tryout, latihan soal SKD, TWK, TIU dan TKP dengan masa aktif teman-teman 1 tahun. Nah, ini kok harganya 124? Tenang teman-teman, kalian gunakan kode catatan guru maka nanti bakal dapat potongan sebesar 25.000. Nah, teman-teman bisa lihat kode berhasil digunakan dan teman-teman bisa lihat nih potongannya menjadi 99.000. Cus teman-teman, linknya ada di box deskripsi sebelum ini naik ya. Biasanya kalau dekat-dekat tes itu bakal naik. Jadi mumpung belum sampai 100.000, hanya 99.000 saja teman-teman sudah mendapatkan persiapan materi untuk bisa lolos di CPNS 2021 investasi ya teman-teman. Oke, semoga berkah buat kita semua. Dan di next video kita akan coba bahas kisi-kisi soal CPNS 2021 terbaru, materi CPNS gratis buat teman-teman sekalian, soal dan pembahasannya juga, tryout nanti kita juga akan buatkan buat sobat catatan guru, dan cerita inspirasi lulus CPNS yang tentunya nanti membuat teman-teman bergairah untuk bisa lolos CPNS di tahun 2021. Jangan lupa nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan informasi ya. Nah, teman-teman sekalian, semoga sukses dan sehat selalu. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Sekali lagi, jika bermanfaat jangan lupa di-share kepada yang lain agar yang lain juga mendapatkan informasi ini ya teman-teman sekalian, dan semoga lolos ASN 2021. Amin. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.